Mari kita menyikapi kehidupan ini, saudara. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Memang sulit bagi kita mengampuni orang yang sudah kita benci, yang menyayat sikap hati kita, yang mungkin membicarakan kita tidak baik, yang mungkin menyingkapi semua apa yang kita lakukan tidak benar. Memang secara kasat mata manusia seperti itu. Namun ketika kita mengambil hati Tuhan seperti ayat firman Tuhan ini, Yesus katakan apa? Tinggalkan. Ini artinya bahwa Tuhan lebih mementingkan hidup saudara yang menghasilkan buah pertobatan daripada segala persembahan atau segala sesuatu yang engkau mungkin katakan bahwa ini adalah berkat Tuhan, saya mau kembalikan dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ini terkadang kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Namun kita memisah-misahkan apa yang menjadi kebaikan menurut kita, itu saja yang kita lakukan. Saudara, sebelum saya berdoa buat kita, mari ubah konsep kehidupan saudara. Mari ubah konsep kehidupan iman saudara akan mengerti firman saudara. Waktu bertahun-tahun berubah terus, Natal tiap tahun, perayaan tiap tahun. Tetapi hidup kita tetap masih menjahati orang, tetap masih tidak berbuat baik atau tidak mengampuni, tidak saling mengasihi. Terus apa yang kita bangun? Saudaraku yang terkasih, mari benahi hati saudara. Pulihkan hidup saudara. Sungguh-sungguh, kalau saudara mungkin sulit mengampuni, minta hati Bapa, belas kasih Tuhan. Supaya dia menjamah hati saudara. Sehingga saudara mampu mengasihi orang-orang yang mungkin membuat saudara punya hati tersayat-sayat. Saudara tidak mampu mengampuni orang lain sebelum engkau merasakan pengampunan Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Kita harus aware bahwa begitu Tuhan mengampuni kita besar, masa kita tidak mampu mengasihi sesama kita. Pelayanan Tuhan Yesus datang dalam bumi ini untuk kita diampuni dosanya. Untuk kita menyatakan iman, tetap percaya, dan dosa-dosa yang Tuhan telah lepaskan dalam hidup kita, Dia bayar lunas. Kita menghargai itu dengan menyingkapi sesuatu yang baik juga kepada sesama. Saudara, jangan pernah engkau tidak mengampuni. Sebab ketika engkau melakukan hal itu, apapun yang engkau doakan, mungkin bagi pandangan saudara, itu akan dijawab sama Tuhan. Tapi saya katakan bahwa Tuhan lebih baik dan senang ketika saudara punya hati yang murni di hadapan Tuhan. Tidak bercacat celah dengan tidak mengampuni orang lain, mengasihi orang lain. Saudara harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa buat saudara supaya Tuhan memulihkan hati saudara, dan apapun yang saudara doakan, ketika Tuhan menjawabnya dan engkau dapat dipercayai sama Tuhan, dan apapun yang kau doakan di hadapan Tuhan, satu-satunya doa yang dijawab Tuhan memuliakan Tuhan di dalam hidup saudara. Bapak yang baik, hamba berdoa buat mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, pencerahan kebenaran ini, biarlah kiranya mereka semua, kami semua, diubahkan hatinya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan hari-hari ini, dalam setiap apa yang kami lakukan hari-hari ini, Tuhan berbicara terus dalam hidup kami. Tuhan tuntun hidup kami terus, supaya kami terus berada di dalam kehendak dan jalan-jalan Tuhan. Lepaskan kami dari hati yang terus tersakiti, sehingga kami mampu Tuhan mengasihi orang-orang yang mungkin menyakiti kami. Sehingga kami mampu mengampuni orang-orang yang mungkin dulu pernah membuat dan memfitnah, bahkan mengintimidasi kami. Hari ini Tuhan, berikan kami hati-Mu. Berikan kami hati, ubah hidup kami. Ubah hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Ubah hati kami seperti hati-Mu Bapa. Engkau Allah yang mulia. Pikiran kami dalam pikiran Kristus. Hati kami dalam hati Tuhan. Untuk kami mengasihi satu sama lain. Untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan satu sama lain. Untuk kami saling mendukung, saling mendoakan, saling menolong, saling membantu. Biarlah setiap hari-hari ini yang kami jalani, kami tetap hidup teguh, kuat imannya, dan Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.